Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 5 dimanapun kalian berada. Kita jumpa lagi di kelas Pak San. Kita akan belajar matematika tema 3. Mari kalian yang sudah punya buku tema 3, sama-sama kita buka bukunya. Nah, ini buku tema 3, temanya mengenai makanan sehat. Ya, nah, kalian lihat di gambar covernya, itu ada makanan sehat. 4 sehat, 5 sempurna, karena ada susu di situ. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas materi pertama di subtema 1, pembelajaran 1. Ini terkait bahasa Indonesia. Kita membahas tentang iklan, ya, kata-kata kunci dalam iklan dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, dan ini masih pembelajaran yang pertama. Kita akan lanjutkan pembelajaran yang pertama ini, yaitu mengenai organ pencernaan pada hewan. Oke. Nah, di sini ada hal yang perlu kamu ketahui, bahwa salah satu makanan sehat yang kemudian jadi penyempurna adalah susu, ya. Jadi penyempurna makanan sehat adalah susu. Nah, susu dihasilkan oleh sapi. Nah, jadi itulah sebabnya perlu juga kita membahas atau mempelajari tentang pencernaan sapi ini. Kok bisa-bisanya sapi itu menghasilkan susu? Oke. Nah, di sini pada hal pertamanya diharapkan kamu menuliskan dulu apa yang ingin kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan tersebut. Ya, tulis pertanyaannya yang ingin kamu ketahui. Nanti ketika sudah berjalan prosesnya, pertanyaan itu terjawab, kamu tulis jawabannya. Oke. Nah, bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Oke. Tahu hewan ruminansia? Hewan ruminansia itu hewan yang memamah biak, ya. Ini ada penjelasannya. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah makanan 2 kali, ya. Nah, dikenal dengan nama hewan memamah biak. Jadi dia memakan makanannya 2 kali. Gimana sih caranya memakan makanan 2 kali? Nanti kita akan jelaskan, ya. Nah, contoh, ya, contoh dari hewan ruminansia. Nih, contoh hewan ruminansia adalah sapi. Kemudian juga ada kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Itu contohnya. Oke, kita akan bahas sekarang bagaimana pencernaan hewan ruminansia, yaitu hewan yang memamah makanannya 2 kali, atau disebut juga dengan hewan memamah biak. Nah, di sini ada penjelasan mengenai mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia itu. Bagaimana mekanismenya? Kamu lihat, pertama-tama makanan tentunya masuk ke dalam mulut. Nah, ini contohnya sapi, ya. Jadi makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Nah, itu. Kemudian dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan, yaitu ada gigi, ada lidah, dan juga ada saliva, ya. Kalau gigi udah tahu, ya. Gigi pada hewan ruminansia itu hanya ada gigi untuk memotong makanan, ya, memotong rumput, itu gigi seri, dan untuk mengunyah, yaitu gigi geraham. Jadi
Hewan ruminansia hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham. Ya, gigi seri untuk memotong, gigi gerahamnya untuk mengunyah makanan. Nah, di sini ada gigi seri yang berguna untuk memotong makanan, ya, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Seperti itu, ya. Nah, terus ada lidah. Nah, lidah juga pada sapi ini digunakan untuk merenggut rumput atau makanan. Ya. Nah, kemudian mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Ya. Kemudian ada lagi saliva. Saliva ini cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus, ya, pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Jadi saliva itu enzim yang nanti berada dalam mulut sapi. Nah, ini berperan untuk proses pencernaan secara kimiawi. Oke. Nah, ada penjelasan lagi, lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar, ya. Dan tentunya lambung ini sangat penting bagi sapi. Lambung ini terdiri atas 4 bagian. Nah, apa saja 4 bagian itu? Nah, ini dia. Ada rumen, ada retikulum, ada omasum, dan ada abomasum. Ya, nah kita lihat sama-sama nih. Ini ada gambarnya, ya. Jadi di sini ada bagian-bagian dari lambung sapi, ya. Jadi bagian pertama itu adalah rumen. Ini bagian pertama, ya, rumen. Nah, kemudian rumput yang tadi diambil sapi, ya, dipotong, dikunyah-kunyah, kemudian ditelan, itu masuk ke rumen dulu nih, ya, masuk ke rumen. Kemudian dari rumen ini nanti ketika sapinya beristirahat akan didorong lagi ke mulut, dikunyah-kunyah-kunyah lagi. Nah, inilah yang disebut dengan makanan memakan 2 kali, ya. Nah, kemudian nanti masuk ke retikulum. Jadi ini masuk ke sini, retikulum, ya. Dari retikulum nanti makanan terus ke omasum. Dari omasum kemudian baru ke abomasum. Nah, terus nanti di sini ada usus sapi. Usus sapi dewasa itu bisa 40 meter. Terus di sini, ya, nanti terjadi juga penyerapan zat-zat yang dibutuhkan oleh sapi, dan terakhir ada ampas. Ampas akan dikeluarkan, ya, melalui anus sapi, kotoran. Oke, itu. Nah, di sini ada penjelasannya sebenarnya. Bisa kamu baca dengan baik. Bapak tunjukkan hal-hal penting di sini, ya. Pertama, bagian dari lambung sapi itu adalah rumen, ya. Di sini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri, ya. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, nah ini penting nih, ya, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Oke, ya. Nah, setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau disebut juga perut jala. Rumen itu perut besar, retikulum itu perut jala. Ya. Jadi, makanan pertama masuk ke rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, ya, pada saat sapi beristirahat, apa yang terjadi? Makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Oke, nah sekarang perut jala. Nah, ini tentang retikulum atau perut jala.
Di retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Jadi sekarang ada proses fermentasi di situ, ya. Kemudian di sini juga ada proses absorpsi, ya. Proses absorpsi ini menyerap, tapi yang diserap bukan sari makanan, ya. Ini adalah proses menyaring benda-benda asing, ya, yang masuk bersama makanan sehingga nanti tidak masuk ke dalam omasum, perut kitab. Nah, jadi dari, ya, retikulum akan masuk ke omasum. Jadi dari sini, ulangi lagi, gambarnya kita lihat sama-sama, ya. Pertama masuknya ke rumen, ini, ya, masuk ke rumen. Nah, dari rumen ini kemudian pada saat sapi istirahat akan kembali ke mulut, dikunyah lagi, ya, dikunyah lagi sambil dia santai istirahat, duduk-duduk di bawah pohon. Masuk makanan yang tadi sudah dimasukkan ke rumen, nah dikembalikan ke mulut, dikunyah, ditelan, baru masuk ke retikulum. Ya, jadi kalau misalnya Bapak gambarkan di sini nih gambarnya, ya, maka dari sini makanan, ya, masuk, nih Bapak panahin di sini. Nah, itu akan terus, ya, ke sini dulu semuanya, ya, ke rumen. Nah, dari rumen ini kemudian makanan nanti akan kembali lagi ke mulut. Nah, kembali lagi ke mulut. Setelah kembali ke mulut, dikunyah-kunyah lagi, ditelan lagi. Nah, telanan yang kedua inilah kemudian baru masuk ke sini, ya, retikulum. Jadi makanan masuk ke rumen, kemudian nanti di sini ada proses penghancuran makanan juga sehingga menjadi seperti bubur, ya. Nah, kemudian ketika sapinya beristirahat masuk lagi ke mulut, nah dikunyah-kunyah lagi masuk ke retikulum. Nah, di retikulum ini juga ada proses menyerap benda-benda yang nanti tidak dibutuhkan atau berbahaya sehingga tidak masuk ke omasum. Jadi dari sini nanti akan masuk ke omasum. Jadi masuk ke omasum. Ya. Nah, dari omasum nanti baru masuk ke ke abomasum. Nah, itu. Ya, jadi dari omasum masuk ke abomasum. Nah, baru nanti dari sini makanan yang kemudian diserap oleh usus sapi, ya, semuanya seperti itu, dan ampasnya akan dibuang melalui anus sapi. Oke, jadi itu prosesnya pencernaan pada sapi. Nah, ini sudah Bapak jelaskan prosesnya seperti itu. Jadi ada omasum berikutnya dari retikulum. Jadi ini ada namanya perut kitab, ya. Nah, kemudian ada abomasum. Nah, inilah sebenarnya yang benar-benar perut. Jadi perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Ya, jadi abomasum inilah perut yang disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim, ya, enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum tersebut. Oke, nah tugas kamu berikutnya di sini adalah berdiskusi, ya, kata-kata baru yang kamu temukan apa, ya. Tadi dari penjelasan Bapak kamu tahu ada ruminansia, nah, ya kan? Apa sih itu ruminansia? Kemudian juga ada rumen, ya, kemudian ada retikulum, terus ada omasum, ada abomasum. Itu mungkin kata-kata baru yang kamu temukan, ya. Nah, terus
Di sini ayo berlatih. Nah, berlatih. Diagram ini menjelaskan proses pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, hewan ruminansia tadi yang memamak biak, contohnya sapi ya. Bagaimana prosesnya? Pertama, rumput dikunyah di mulut. Nah, ini ada esofagus. Apa sih esofagus ini? Ya, esofagus ini sebenarnya adalah saluran menuju ke lambung ya. Nah, kalau di sini pada sapi itu saluran menuju ke rumen ya. Apa tuh? Ya, yaitu kerongkongan ya. Di situ ada gerak peristaltik. Ya, kalau misalnya kita lihat lagi di sini ya, esofagus itu adalah yang ini. Nah, ini esofagus di sini ya. Ini esofagus yaitu kerongkongan dari sapi, itu esofagus. Jadi rumput dikunyah, kemudian menuju esofagus, dari esofagus menuju ke rumen. Ya, rumen ini perut besar. Dari rumen kemudian balik lagi ke mulut. Nah, ya. Jadi dari rumen kemudian balik lagi ke mulut. Nah, dikunyah untuk kedua kalinya. Jadi ini kali pertama di sini ya, rumput dikunyah di mulut dan ini yang kedua. Makanya disebut memamah dua kali atau memamah biak. Nah, ketika sudah dikunyah untuk kedua kalinya, masuk ke retikulum. Oke, dari retikulum kemudian masuk ke omasum ya. Kemudian dari omasum baru ke abomasum. Oke, itu prosesnya. Apa saja proses yang terjadi di situ? Proses yang terjadi, tadi udah Bapak jelaskan, ini proses yang terjadi. Ya, pada rumen itu pencernaan dengan bantuan mikroba, ya pada retikulum itu ada proses fermentasi yang terjadi di sana. Nah, pada omasum ya, kemudian dicerna dengan bantuan enzim pencernaan, dan pada abomasum makanan dicerna dengan enzim pencernaan pepsin. Oke, itu proses yang terjadi pada proses pencernaan sapi. Nah, di sini ada ayo berkreasi. Tugas kamu, apa tugas kamu? Gambarlah hewan sapi seperti gambar ini, nih gambar ini ya. Nah, pada kertas ukuran A3. Ini kertas buku gambar yang besar ya, ukuran A3. Buatlah gambar sebaik mungkin, lengkapi gambar-gambarnya dengan hal-hal berikut nih. Pertama, memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi. Hari ini kamu kasih nama nih, ya. Dikasih nama tadi ini apa ya, pada sapi tadi kamu ingat-ingat lagi ada esofagus ya. Jadi bisa misalnya kamu kasih tanda panah ke sini ya, kemudian kamu tuliskan misalnya so ya, maaf ini ya, Gus. Nah, misalnya gitu. Nah, kemudian di sini ada apa lagi nih? Ini adalah rumen ya. Jadi itu adalah rumen. Nah, kamu lengkapi gambar ini semuanya ya, dan lain sebagainya. Setelah dilengkapi, kemudian beri tanda panah. Nah, gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan. Jadi ada tanda panah perjalanan makanan. Ya, jadi dari mulut nih makanan dikunyah untuk pertama kalinya. Setelah dikunyah, kemudian masuk ke esofagus. Nah, kemudian dari sini makanan menuju ke rumen. Ya.
Nah, kemudian dari rumen, makanan akan kembali ke mulut. Nah, ini nanti akan dikunyah untuk kedua kalinya. Terus dari sini akan ditelan kembali masuk ke bagian berikutnya yaitu retikulum. Ya, nah dari retikulum ke omasum, ya. Nah, dari sini akan masuk ke omasum, ya. Nah, kemudian dari omasum nanti masuk ke abomasum. Nah, baru kemudian di sini ada usus sapi dan ampas akan keluar melalui anus sapi. Oke. Nah, setelah kamu warnai gambarnya itu, tuliskan nama-nama anggota kelompokmu karena ini diskusi ya. Tapi kalau kamu di rumah, kamu bisa mengerjakannya bersama orang tua, bersama kakak dan sebagainya. Setelah itu, ini yang penting ya. Hargai hasil karyamu, berbanggalah karena kamu telah berhasil membuatnya dan jangan lupa presentasikan hasil karya kelompokmu di depan kelas. Ya, jadi ini presentasikanlah hasil karya kelompokmu di depan kelas. Bagaimana mempresentasikannya? Kan tadi kamu udah bikin gambar nih dari kertas gambar A3. Tunjukkan, kemudian kamu jelaskan gambar kamu. Jangan lupa salam, ya. Kemudian sampaikan isinya dengan jelas, ya. Kemudian tutup lagi dengan salam. Oke. Nah, Bapak kira itu ya di sini dijelaskan nih, jelas suaranya ya. Kemudian tunjukkan organ-organ pencernaan sapi itu dengan lengkap dan sebagainya. Itu yang harus kamu lakukan. Terakhir ya, ada renungan dan kegiatan bersama orang tua. Untuk renungan, mengapa kita perlu belajar tentang organ pencernaan hewan? Apakah akan berguna bagi kita, bagimu? Nah, kamu jelasin ya, renungkan. Penting nggak sih bagi kita untuk belajar tentang organ pencernaan hewan? Kemudian kegiatan apa yang menarik kamu? Ya, yang menarik bagi kamu. Ya, yang kamu lakukan hari ini di sekolah atau sekarang kamu lakukan di rumah. Nah, kemudian nanti bersama orang tua cari informasi tentang organ pencernaan hewan selain sapi. Ya, itu yang harus kamu lakukan di rumah bersama orang tua. Oke, Bapak kira itu yang bisa Bapak jelaskan pada kesempatan ini bagi kalian yang sedang belajar di rumah. Semoga terbantu. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.